Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehaku. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah menyimak video, diharapkan siswa mampu menyebutkan dan menuliskan laporan tentang kehidupan sosial dan perbedaan sosial budaya dari dua negara anggota ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. 2. Setelah melihat video ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan bahan untuk membuat patung serta mampu membuat patung dari tanah liat. Anak-anak, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Itu tadi adalah kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara. Kondisi geografis terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur geografis fisik dan unsur geografis non-fisik. Unsur geografis fisik contohnya bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Unsur geografis non-fisik adalah keadaan penduduk dan aktivitasnya. Indonesia dan beberapa negara lain yang letaknya berdekatan termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Negara Indonesia berdekatan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Walaupun berdekatan, setiap negara memiliki batas wilayah dan kondisi geografis yang berbeda. Unsur geografis tersebut mempengaruhi kehidupan penduduknya seperti mata pencaharian, adat istiadat, kebiasaan, dan hasil budaya yang lain. Semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki laut kecuali Laos. Kondisi geografis yang terdapat di negara ASEAN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Misalnya kondisi geografis di negara Indonesia. Dataran rendah yang luas yang ada di Indonesia dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Selain dipergunakan untuk bercocok tanam, salah satu jenis tanah, yaitu tanah liat, dipergunakan oleh masyarakat untuk membuat gerabah. Salah satu contoh dari gerabah itu adalah patung. Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni 3 dimensi. Bentuk patung terbagi menjadi 2, yaitu bentuk tradisional dan bentuk modern. Nah, apa saja bahan untuk membuat patung? Ya, bahan membuat patung dibedakan menjadi bahan keras dan bahan lunak. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contoh bahan keras adalah batu, kayu jati, dan marmer. Patung yang dibuat dengan bahan keras tidak perlu dikeringkan. Bahan lunak bersifat empuk dan mudah dibentuk. Contohnya lilin, sabun, plastisin, dan tanah liat. Tanah liat yang baik untuk bahan patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek dan terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Berikut adalah langkah-langkah membuat patung dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat atau gambut, yaitu tanah yang sudah diberi air. 2. Tentukan tema patung yang akan dibuat. 3. Siapkan air untuk membentuk tanah tersebut. 4. Lalu jika sudah,
Rapikan bentuk patung dengan jari tangan. 5. Jika sudah, jemur patung tersebut di bawah sinar matahari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Shakila untuk mendapatkan materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.